Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, mungkin kisah kamu belum usai dengan diri dia. Ada sebuah pergerakan dari dia, atau mungkin juga hubungan kamu bersama diri dia masih terjalin sampai dengan saat ini. Atau mungkin juga ada hal-hal lain yang mungkin bisa kita ungkapkan, terutama untuk seseorang yang memang masih terikat hubungan penuh dengan emosional dengan sahabat kebahagiaan. Berkaitan itu juga ada energi apa sih, terutama untuk energi terupdate-nya. Ini adalah energi seseorang yang masih terhubung dengan kamu. Seperti apa? Kita akan cek ya. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Sahabat kebahagiaan, sebut nama dia dalam hati kamu ya. Sebut namanya dia dalam hati kamu, seseorang yang masih terikat perasaan kepada kamu, baik kamu yang merasakan dia ataupun juga dia yang merasakan kamu. Sebut namanya dia dalam hati. Untuk temanya Kevin ngikutin aja alur dari semesta. Ada hal apa yang berkaitan dari hubungan kau dan juga diri dia. Sebut nama dia, sahabat kebahagiaan, sebut nama dia dalam hati kamu. Kita akan cek bersama-sama untuk energinya. Ini adalah signifikator dari energi pembacaan kita kali ini ya, sahabat kebahagiaan. Seseorang yang mungkin namanya tadi kamu sebut, yang kamu pikirkan, yang ada di dalam hati kamu. Bagaimana untuk energinya dia kepada sahabat kebahagiaan. Kita akan cek bersama-sama. Oke, sahabat kebahagiaan, Kevin masih promosi sedikit berkaitan dari bukunya Kevin, Heart, volume pertama. Buku ini menceritakan tentang kekosongan hatinya setelah aku tinggalkan, dan kau akan tahu apa yang akan terjadi pada dia di saat kau mengikuti arahanku, agar karma itu berjalan dalam kekosongan hatinya dia. Salah satu buku self love yang Kevin ciptakan untuk bisa meningkatkan value sahabat kebahagiaan ya, untuk menciptakan cinta yang jauh lebih bisa bermakna dan lebih bisa menghargai diri sendiri. Buku ini menggunakan bahasa Indonesia dan berwarna juga sahabat kebahagiaan. Ada afirmasinya juga, belajar untuk berafirmasi, ada di halaman belakang. Dapatkan juga secara eksklusif bukunya, ada di link Shopee, kolom deskripsi ya sahabat kebahagiaan. Kalian bisa dapatkan segera eksklusif, karena jarang banget ada buku semacam ini ya. Oke, kita lanjut bersama-sama untuk cek energi apa sih yang muncul dalam pembacaan kita. Untuk kartu yang pertama, kartunya adalah wow. Kartu pertama ini udah merinding nih. Ada kartu desire. Desire ini tentang sebuah keinginan, tentang sebuah gairah, dan juga tentang sebuah candu. Simbolnya ada seseorang yang sedang bercumbu. Ya, dia sedang mengecup bagian leher. Ada sebuah hasrat yang memang selama ini mungkin adalah bagian dari ambisinya dia kepada kamu. Hasrat ini adalah bagian dari gairah. Dan gairah adalah komponen cinta yang selalu Kevin bahas kepada sahabat kebahagiaan. Gairah, keintiman, komitmen. Kalau orang punya gairah, artinya dia masih punya minat. Dalam artian seseorang yang ada di dalam pikiran kamu, seseorang yang namanya kamu sebut, atau seseorang yang terhubung kepada sahabat kebahagiaan, dia masih memiliki sebuah gairah kepada kamu. Orang ini di dalam hatinya dia tuh masih punya hasrat yang besar kepada kamu. Walaupun mungkin terkadang ada sebuah permasalahan atau apa. Atau mungkin juga dia adalah si pokok yang aku cintai. Tapi dalam waktu dekat ini dia akan menunjukkan hasratnya, keinginannya dia kepada kamu. Ya, kalau ini adalah hal yang positif tidak masalah ya, sahabat kebahagiaan, terima saja. Karena hasrat atau gairah adalah bentuk dari ungkapan perasaan seseorang, baik dari keinginan yang tulus atau mungkin juga adalah bentuk dari rasa sayangnya dia kepada kamu.
Hasrat yang keinginan yang kuat jika bisa distabilkan, maka bisa menciptakan sebuah hubungan yang penuh dengan romansa. Karena sisi keharmonisan, sisi romansa, hubungan-hubungan yang romantis itu datangnya dari hasrat. Jika memang sudah bisa dikendalikan dengan baik. Dan Kevin harap sih dia bisa mengandalkan hasratnya sama kamu ya. Bukan hanya cinta yang melibatkan sentuhan secara fisik, namun setelah itu hilang begitu saja. Tapi hasrat di sini adalah bentuk dari energinya dia yang memang pada dasarnya terpikat oleh kamu. Mungkin ada sesuatu dari suatu bagian yang membuat nilai diri kamu atau mungkin juga aura jiwa kamu ini memang sedang bersinar atau lagi meningkat. Mungkin kamu menghabiskan sepanjang hari ini untuk melakukan hal-hal yang terbaik, terutama untuk diri sendiri, sehingga ada sesuatu yang berkesan di dalam diri kamu yang dia lihat. Dia melihat akan hal itu, perubahan-perubahan yang terjadi yang cukup positif dari satu bagian. Dan Kevin merasakan orang ini tuh kalau misalkan melihat ya, sudut pandang ya, kamu dengan yang lainnya, mana yang membuat diri dia memiliki hasrat. Ya, dia memiliki hasrat ngarahnya kepada kamu. Karena kartu pertama ini adalah desire, yang mengindikasi bahwa orang yang memang memiliki keinginan yang kuat untuk bersanding dengan kamu, menceritakan banyak hal dan menciptakan sebuah romansa yang berkesan. Karena ada hasrat. Ya, hubungan kalau nggak ada hasrat nggak mungkin ya. Pasti ada lah suatu kebahagiaan. Nggak mungkin hubungan tidak memiliki hasrat atau keinginan atau gairah. Kalau hubungan lawan jenis pasti ada gairahnya juga. Yang sesama jenis juga mungkin juga ada ya soal kebahagiaan, karena ada sebuah hasrat di situ. Oke, kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Ada kartu Sing. Sing, beban, tenggelam, dan juga terjerat. Sepertinya orang ini memang sudah terjerat banget ke dalam paras kamu, atau mungkin juga sesuatu yang bernilai dari kamu, karena dia masih punya rasa penasaran kepada kamu. Boleh dikesimpulkan dia itu melekat sama kamu karena masih ada rasa penasarannya dia ke kamu. Kamu yang berhasil membuat dia penasaran, yang membuat dia akan terus terjerat di dalam ambisinya dan juga hasratnya kepada satu kebahagiaan. Ya, ketika kamu memiliki value dalam diri dan dalam sebuah hubungan, mungkin kamu tidak mudah mengiyakan. Terkadang seseorang yang tidak mudah mengiyakan akan membuat lawannya atau si dia ini semakin penasaran dan semakin penasaran. Bukan tentang sok jual mahal ya satu bagian, tapi ketika kamu memberikan sebuah jarak, tidak mudah mengiyakan agar dia berjuang, agar dia punya, istilahnya adalah punya tindakan ya. Nanti kamu juga akan tahu ini orang beneran serius sama kamu atau enggak. Tapi kalau cinta itu mudah mengiyakan terus, nanti value-nya nggak ada satu bagian. Bukan sok jual mahal, tapi melihat perjuangan. Mungkin hubungan ini kau dan diri dia ini baru ke tahap pengenalan, mengenal satu sama lain, belum masuk ke tahap komitmen, sehingga ada sesuatu hal yang dia ambisikan, yang dia kejar sama kamu. Laki-laki biasanya memang mengejar. Laki-laki biasanya memang mengejar karena ada sesuatu hal yang unik, ada sesuatu hal yang memang perlu digali. Divine maskulin seperti itu. Tapi kalau dia adalah seorang perempuan dan saat bagian adalah seorang laki-laki, rasa penasarannya dia adalah bagaimana melihat kedekatan secara emosional ini bisa menutupi segala bentuk kekurangan di dalam sebuah hubungan. Karena dia ternyata berhasil melihat secara subjektif bahwa hubungan ini memang punya kesan yang membuat hatinya dia itu bergeming kepada kamu. Dan ini yang Kevin rasakan, bahwa dia yang tenggelam terjerat di dalam hubungan ini kepada kamu, menginginkan sebuah romansa yang panjang. Karena kartu Sing di sini adalah mengindikasi bahwa orang ini pada dasarnya sudah terjerat dalam ikatan cinta kepada kamu. Karena masih ada rasa penasaran yang pengen dia tahu dari kamu. Oke. Orang ini punya rasa penasaran tinggi. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Heart. Oke, sangat kebahagiaan. Kartu Heart ini adalah inspirasinya Kevin menulis buku Heart ya. Makanya covernya itu sama. Dan rencana Kevin juga akan menulis beberapa kisah
dari kartu Deeply Oracle karyanya Kevin di sini untuk Kevin kisahkan di dalam sebuah buku. Dan heart di sini adalah tentang value diri kamu, tentang sebuah kesungguhan. Hatinya sudah mulai terbuka dan tersadarkan bahwa dia sungguh-sungguh ingin ada kamu di hatinya dia. Karena dia memang sudah melibatkan cinta secara emosionalnya kepada satu bagian. Simbolnya ada sebuah dada yang terbuka, lalu di sini berwarna merah dan ada sebuah cahaya berwarna kuning. Lalu ada lebah yang bertebaran. Lebah di sini adalah simbol dari kerja keras. Dia pengen dan juga masih ada sisi untuk bekerja keras untuk mendapatkan ambisinya, yaitu miliki kamu agar kamu selalu ada di hatinya. Kalau ini ranahnya positif saat kebagian, ini bisa menjadi cinta yang penuh dengan kehangatan, cinta penuh dengan sisi emosional dan juga perjuangan, karena proses kamu masih berjalan. Atau mungkin juga ini bacaan untuk kalian yang memang belum berkomitmen dengan dia, karena ada sebuah proses, ada sebuah niatan dalam hati, dan orang ini memang sudah membuka hati kepada kamu karena dia berambisi. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada connection. Wow. Dia punya koneksi yang kuat banget sama kamu, dan dia kerasa loh kalau misalkan kamu lagi ngapain, kamu lagi melakukan apa, kamu mau berbuat apa sama dia, feeling dia kuat banget. Karena dia punya koneksi yang kuat sama kamu. Koneksi ini tercipta karena dia punya hasrat sama kamu, sehingga dia yang memperhatikan kamu cukup detail. Kalau ada sebuah perubahan dari kamu, orang ini langsung kerasa. Jadi kalau misalkan dia lagi diomongin nih suatu bagian, dia kerasa suatu bagian karena dia punya koneksi yang kuat sama kamu. Connection, kalimat oracle-nya adalah ikatan, pertemuan, dan juga komunikasi. Hubungan kau dan dia selanjutnya bagaimana? Dia akan berkomunikasi lebih hangat lagi kepada suatu bagian, karena hatinya dia yang sedang bergeming di sini mengatakan bahwa aku ingin memiliki kamu di dalam hatiku, dan aku sudah membuka hatiku kepada kamu. Karena aku merasakan sebuah firasat yang cukup erat tentang diri kamu di hatiku. Ini adalah seseorang yang memang penuh dengan emosional, berusaha untuk serius sama kamu, dan lambat laun hubungan ini pasti ada sebuah tujuan, karena hatinya memang sudah terbuka dan dia punya koneksi sama kamu. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, signifikator yang selanjutnya, oke, saat bagian kartunya adalah blood, tentang sebuah luka, pengorbanan, dan juga transformasi. Ada pengorbanan, ada sebuah luka, ada sebuah transformasi. Dia belajar dari kamu. Dia belajar dari kamu karena dia gak mau ngalamin sebuah luka di dalam cinta. Dia pengen hubungannya sama kamu tuh baik-baik saja saat bagian. Tujuan dia mencintai kamu adalah ingin merasakan sebuah koneksi dan juga kenyamanan. Makanya dia berusaha berjalan di sini, berproses menuju kamu agar tidak ada sebuah luka. Simbolnya adalah sebuah apel. Lalu ada sebuah tangan, ini tangan laki-laki ya. Tangannya penuh dengan darah. Darah itu adalah simbol dari pengorbanan, simbol dari luka. Apel ini adalah simbol dari godaan, seperti kisah Adam dan juga Hawa. Jika dia berambisi sama kamu, tapi selalu mendapatkan sebuah luka di dalam sebuah hubungan, mungkin itu bisa mengibaratkan cinta terlarang kau dengan dia. Tapi jika luka yang dia dapatkan adalah traumanya dia di masa lalu di hubungan yang sebelumnya, dia di sini belajar dari kamu. Dia belajar membuka hati dari kamu ke kamu, karena mungkin kamu adalah orang yang menyembuhkan dia dari traumanya dia di masa lalu atau hubungannya dia di masa lalu. Kalau ini cinta bersegi-segi gimana, Kevin? Ya, kalau cinta bersegi-segi, blood di sini bisa memiliki bahwa hubungan kamu yang terlarang akan selalu menciptakan koneksi, namun sifatnya adalah penuh dengan luka. Penuh dengan luka. Gairah yang tercipta jika ini ada bacaan kalian bahwa dia adalah cinta bersegi kamu. Dia punya gairah yang besar sama kamu, tenggelam,
dan dia sudah terlanjur sayang dan cinta sama kamu, namun ujung-ujungnya melukai. Kalau cinta bersegi-segi urutannya. Jadi kalimat oracle-nya di sini ini punya makna tersendiri. Tapi kalau ini bukan cinta bersegi-segi saat kebahagiaan. Dia itu belajar dari kamu. Dan dia membuka hati kepada kamu karena sifatnya adalah berproses. Dua kartu di sini adalah simbol dari proses. Berproses menuju sebuah hubungan penuh dengan koneksi, berdamai dengan luka masa lalu, dan kemudian ingin bertransformasi bahwa kau adalah seseorang yang bisa membuat hatiku terbuka. Ini adalah energinya. Tapi kalau cinta bersegi-segi, pikir kembali ya. Karena mungkin dalam waktu dekat ini ada luka yang bisa dirasakan oleh masing-masing, bisa kamu atau dia. Karena kartunya paling kanan ini adalah luka. Kalau ini cinta bersegi-segi, tapi kalau enggak, ya nikmatin aja, flow aja, jalan saat kebahagiaan. Oke. Ini adalah energinya. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Untuk energi yang selanjutnya. Ups. Untuk energi yang selanjutnya. Untuk kartu yang selanjutnya ada kartu Seven of Cups. Saat kebahagiaan, dia memang sedang memimpikan kamu. Dalam hasratnya dia memimpikan kamu. Entah ini mimpi yang mungkin berkaitan dari segi hasrat, atau sebaliknya kamu memimpikan dia. Simbolnya ada seorang perempuan yang sedang tidur memimpikan sesuatu. Tidurnya nyenyak memikirkan sesuatu. Atau mungkin juga sebaliknya, ada sebuah keresahan ketika memimpikan. Kamu mungkin hadir masuk ke dalam mimpinya. Dan mungkin ini mimpinya berkaitan dari gairah atau hasrat. Ya mungkin mimpi sedang melakukan sebuah hubungan dengan kamu. Karena Kevin melihat di sini, apa sih pemicunya dia? Kenapa dia lagi berhasrat, punya gairah sama kamu? Mimpiin kamu. Mimpinya ngapain? Seperti ini. Seperti simbol di atas. Makanya dia berusaha ya untuk memastikan bahwa apakah kamu juga masih memiliki hasrat sama aku atau tidak? Karena dia benar-benar mimpiin kamu saat kebahagiaan. Atau sebaliknya kamu yang mimpiin dia. Karena ini udah bacaan general ya. Jadi bisa tertukar. Karena simbolnya di kartu Seven of Cups adalah sebuah mimpi. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Three of Rose. Saat kebahagiaan, kalian bisa lihat simbolnya di sini ada simbol laki-laki yang penuh dengan pesona. Ada sebuah 3 bunga mawar. Lalu 1 bunga mawar dia ambil dan dia cium di sini. Mempertimbangkan sesuatu dan dia memilih kamu. Karena ada sesuatu hal yang membuat dia penasaran sama kamu. Dari beberapa orang, dia penasarannya sama kamu. Mungkin kamu sedang menaikkan value kamu. Karena value kamu yang cukup berarti yang membuat diri dia memilih kamu. Karena pada dasarnya orang ini juga selektif. Mana aja yang akan dia pilih. Dan kamu adalah pilihan bagi diri dia. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu The Chariot. Saat kebahagiaan, The Chariot itu tentang sebuah perjalanan, tentang sesuatu hal yang memang sifatnya adalah mengejar, berproses, menikmati. Dan di sini dia menikmati hubungan dengan kamu. Karena dia masih selalu penasaran sama saat kebahagiaan. Orang ini akan selalu terlena kepada kamu. Baik dari paras kamu, sikap kamu. Dan bahkan dia suka dengan suara kamu. Ketika video call atau ngobrol, dia suka banget sama suara kamu. Tapi yang Kevin rasakan, dia akan lebih terkesan, lebih diam untuk memperhatikan suara kamu. Apa yang kamu obrolkan?
Dia bukan tidak mempedulikan kamu, tapi dia memang memperhatikan suara kamu. Dari suara kamulah orang ini memiliki hasrat. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, wow, ada kartu The Moon tentang sebuah pemikiran emosional, perasaan yang muncul. Simbolnya seorang perempuan yang bermandikan cahaya bulan purnama. Lalu ada simbol serigala yang sedang mengaum. Serigala yang mengaum ini adalah simbol dari ketakutan, keresahan, atau suasana hati. Namun seorang perempuannya di sini duduk terdiam bermandikan cahaya bulan purnama. Sesuatu yang dia renungkan, sesuatu hal yang dia rasakan. Dia berpikir bahwa kenapa aku bisa mimpiin kamu ya? Dan mimpi ini masih selalu teringat. Kayaknya aku harus dapetin kamu. Karena kamu adalah orang yang menyadarkanku untuk bisa membuka hati. Dan aku ngerasain kamu orang yang benar-benar bisa masuk ke dalam hatiku. Ini adalah perasaannya dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu The Magician. Oke, soal bagian The Magician. Ini bisa memiliki simbol seseorang yang memang pandai menciptakan sebuah suasana kepada kamu. Tapi Kevin mendapatkan sebuah firasat jika kamu kayak ngerasa bahwa ini ada hubungan yang tidak baik, perlu kamu waspadai. Karena ini adalah bacaan general ya, South bagian ini adalah bacaan general. The Moon ketemu sama The Magician itu artinya adalah pelet juga bisa. The Moon sama Magician itu bisa artinya pelet atau black magic. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa nggak dipelet sama dia, gak masalah. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa ini orang kenapa ya, kayaknya aku tuh selalu kepikiran dia terus, nggak bisa ngelepas, dia pakai guna-guna nggak sih? Kalau misalkan di pembacaan ini ada yang ngerasain hal semacam itu, ini bisa mengindikasi pelet. Kalau misalkan ada, ingat bacanya Kevin itu adalah general, energi banyak orang sehingga bisa masuk energi siapapun di sini. Ya, jadi kalian harus bijaksana dengarkan instruksinya Kevin. Ini adalah bacaan general reading. Bisa resonate dengan kamu, bisa tidak. Bisa tertukar antara energi kamu atau energinya dia. Bisa kebolak-balik. Tapi di sini Kevin menemukan jika kamu ngerasa ini sesuatu hal yang tidak nyaman, bisa berarti ini adalah pelet atau sesuatu hal yang sifatnya adalah agar kamu memikirkan dia. Kenapa? The Moon, The Magician, paling kiri adalah Seven of Cups. Ini bisa menuju ke kamu. Kamu yang tiba-tiba mimpiin dia, berhasrat sama dia. Padahal kamu sudah berpikir bahwa ini sepertinya hubungan penuh dengan luka. Tapi kenapa aku bisa mimpiin dia ya? Mimpinya lagi kikuk-kikuk sama dia. Ini mungkin juga bisa ranahnya adalah pelet atau magic. The Moon ketemu The Magician. The Magician itu juga punya konotasi artinya adalah orang ahli spiritual, orang yang menggunakan magic. Moon ini juga bisa memiliki makna tentang sihir. Jadi kalau di sini ada bacaan yang berkaitan dari kamu ngerasa nggak nyaman dengan dia, tentang dia, apakah ini ada something? Ya ada. Tapi kalau ini normal-normal saja dan kamu masih menyadari, kamu masih sadar, kamu istilahnya adalah masih waras dan masih paham tentang apa yang kamu rasakan, ini adalah hubungan yang membuat dia itu bergetar, pengen ngarah kepada kamu, karena dia memang berusaha untuk serius kepada suatu bagian. Oke. Karena bacanya general ya, bukan personal. Ingatkan, ini bacaan general bukan personal. Lalu untuk energi yang selanjutnya, The Hierophant, satu bagian. The Hierophant di sini simbol seseorang yang sedang memegang kunci. Ya, kunci hatinya dia ada di kamu. Kamu penentu. Ketika kamu menolak diri dia, yang dia berhasrat sama kamu, oke, dia pasti akan ngerasain kelabakan dan dia ngerasain gak nyaman banget kalau ada sebuah penolakan, karena kuncinya ada di kamu. Kalau kamu mengiyakan, senang banget dia. Tapi kalau ada sebuah penolakan, orang ini mungkin bisa berontak ke sahabat bagian. Dia bisa berontak kepada kamu, karena kamu adalah penentunya dan kamu yang memegang kunci hatinya. Jadi tergantung sahabat bagian ya. Sekarang kamu menjadi penentu. Kamu yang menjadi penentu. Kalau kamu enggak, ya dia kayak ngerasa nggak nyaman, dia nggak mau ada sebuah penolakan. Oke. Dia yang berhasrat, yang mungkin berambisi banget sama kamu. Kalau orang berhasrat, berambisi, tapi dia tidak dewasa, ada sebuah penolakan pasti ngerasa nggak nyaman kan, sahabat bagian. Oke.
Temanya Kevin masukkan aja ya sahabat bagian. Temanya Kevin masukkan karena energi di atas itu udah ketemu kartu desire, hasratnya yang berambisi kepada kamu. Ini adalah temanya. Oke. Kita akan tanya kepada Nyi Dasimah. Kevin pakai kartu Dasimah Lenormand ya. Kevin pakai kartu Dasimah Lenormand yang terhubung kepada sahabat bagian dalam hasratnya yang berambisi kepadamu. Dalam hasratnya yang berambisi kepadamu, seperti apa energinya? Kita akan cek bersama-sama seseorang yang terhubung kepada sahabat bagian yang ternyata dalam tema kita hari ini adalah tentang hasratnya yang berambisi kepada kamu. Kita akan tarik untuk energinya. Ini adalah energinya kepada sahabat bagian. Kita akan cek bersama-sama. Karena ini adalah kartu Lenormand, sehingga cara membacanya adalah dibuka semua. Lenormand memang jarang dibaca satu persatu. Jarang dibaca satu persatu. Tapi cara membacanya adalah dibuka semuanya. Oke. Dan secara kombinasi ada hati yang memang sudah terbuka kepada kamu, dan memang kuncinya itu ada di sahabat bagian. Kita lihat ya simbol. Ada kartu K, kunci, lalu di sini Hierophant sedang memegang kunci. Kalian bisa lihat ya, ada simbol 2 kunci di sini dengan jenis kartu yang berbeda. Ini adalah kartu tarot, ini adalah kartu Lenormand. Ini simbol kunci, ini simbol kunci. Ya, kuncinya ada di kamu ya, sahabat bagian. Kuncinya ada di kamu. Orang ini berusaha untuk tetap bertahan dalam sebuah hubungan. Men mengindikasi paling banyak pembacaan ini kamu sahabat bagian adalah perempuan dan dia adalah laki-laki. Atau mungkin juga kamu laki-laki, dia laki-laki. Ini bisa. Atau mungkin juga yang terhubung kepada kamu adalah divine masculine. Karena di sini ada kartu man. Oke. Dia berusaha untuk sekuat tenaga untuk meyakinkan diri bahwa dia masih mencintai kamu. Dia akan berusaha untuk berkomunikasi kepada kamu dalam jangka panjang. Dalam artian komunikasi sama kamu akan terus berjalan selama berbulan-bulan. Bisa sampai dengan 7 bulan atau mungkin juga sampai dengan bulan 7 dia masih ingin tetap berkomunikasi sama kamu. Lalu ada kartu cross. Cross di sini juga mengindikasi tentang hubungan-hubungan yang terkadang menyakitkan. Lily, dia memberikan sesuatu hal yang sifatnya adalah mengasihkan kepada kamu. Ini mungkin hubungan yang pada dasarnya ketika dia berambisi atau bergairah pada kamu, mungkin dia akan menciptakan sebuah love bombing kepada kamu. Tapi kalau misalkan kamu tahu ini love bombingnya dia yang terlalu berlebihan dan lain sebagainya, dan kamu terhanyut, mungkin hubungannya bisa nyakitin. Makanya kamu harus bisa berpikir secara realistis. Kalau orang di dalam sebuah hubungan, pertama dia selalu memberikan love bombing, hal yang indah banget, dan kamu terhanyut di situ. Nanti lama-lama dia akan menciptakan sebuah toksik. Karena apa? Ada sebuah penolakan yang awalnya adalah terlalu besar love bombing. Maka kalian harus berhati-hati. Cinta itu berproses, tidak di awal sebuah hubungan ngasih yang besar, ngasih yang besar. Semuanya itu berproses. Kalau di awal ngasih yang besar, nanti apa? Energinya kelelahan di situ. Di sini ada letter, ada K, dan juga yang paling kanan di sini ada kartu dog. Dog itu adalah simbol dari kesetiaan, sahabat bagian. Kesetiaan atau hubungannya masih tetap berjalan, atau mungkin juga hubungan ini adalah hubungan HTS, hubungan tanpa status, berteman, atau mungkin juga ini hubungan yang berawal dari sebuah teman, atau teman yang memang pada dasarnya punya perasaan yang lebih kepada kamu. Namun dia berpikir bahwa kalau misalkan hubungan ini terputuskan, dia kehilangan kamu dan takut tidak bisa berteman atau bersahabat dengan sahabat kebahagiaan. Dan di sini memang ada hubungan HTS, hubungan tanpa status, seorang teman yang memang mencintai kamu atau punya perasaan seperti ini kepada kamu. Kartu man adalah laki-laki atau divine masculine. Seseorang yang memiliki divine masculine yang kuat, menaruh hati kepada sahabat bagian, dan perasaan ini memang sudah lama, sudah dia rasakan cukup lama. Dan rasa penasarannya dia sama kamu masih ada sampai dengan saat ini. Dan Kevin merasakan di energi kartu K di sini, penentunya itu kamu, bukan dia. Penentunya itu kamu. Jadi kalau penentunya kamu, ya terserah kamu. Kamu sahabat bagian mau apa dan seperti apa, ini terserah kamu. Karena kamu adalah pengendalinya. Lebih enak jadi pengendali daripada dikendalikan cinta. Dan
Kevin rasa dia akan semakin lebih bucin lagi kepada sahabat kebahagiaan. Ini adalah alur energi yang terlihat dari kartu Nyi Dasimah Lenormand. Karena di bagian tengah di sini dua kartu ini ada kartu Cross dan juga Lily, jadi harus lebih bisa berhati-hati ya. Cross itu memiliki makna tentang sesuatu hal yang menyakitkan, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan luka. Lily ini adalah yang awal sebuah hubungan itu indah banget ya, kayak ngasih gift, kayak ngasih suasana yang nyaman, tapi terkadang nyakitin. Tapi kalau kamu sudah ngerasa ini nggak baik, ini nggak sehat, ya kamu yang harus mengendalikan diri kamu, karena penentunya adalah kamu. Cinta boleh, tapi nggak boleh sebodoh itu ya. Dan energinya si pokok yang aku cintai itu memang ada. Ini ada energinya si pokok yang aku cintai, atau mungkin juga orang lain. Oke. Dan ini adalah energi yang bisa Kevin lihat ya, soal kebahagiaan bisa masuk ke energinya kamu atau energinya dia. Lalu untuk inisial namanya apa, untuk zodiaknya apa, kita akan cek bersama-sama. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja, ambil positifnya, buang sisi negatifnya ya. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kita akan cek bersama-sama. Yang pertama adalah Leo. Selanjutnya adalah Scorpio, lalu di sini adalah Taurus, lalu di sini adalah Cancer, ada Aquarius, lalu di sini adalah Libra, ada Virgo, ada Gemini, ada Aries, dan yang terakhir di sini adalah Sagittarius. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini ya. Lalu untuk zodiaknya. Lalu untuk inisial namanya. Untuk inisial namanya bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita akan cek bersama-sama. Untuk inisial yang pertama ada huruf Y untuk yellow, lalu selanjutnya ada huruf O untuk Oscar, ada huruf P untuk Papa, ada huruf U untuk Ultraman. Selanjutnya di sini ada huruf S untuk Singapura, ada huruf K untuk Kevin. Selanjutnya ada huruf M untuk Mama, lalu di sini ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf J untuk Jamaika, ada huruf Q untuk Queen, ada huruf Z untuk Zero. Lalu di sini ada huruf N untuk Nano, ada huruf C untuk Charles, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf A untuk Alpha. Selanjutnya ada huruf T untuk Tango, ada huruf G untuk Gamma, ada huruf E untuk Eropa, dan yang terakhir di sini adalah huruf L untuk Luna. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya juga saat kebagian biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Pemesanan buku Heart bisa kalian cek aja di linknya Kevin ada di kolom deskripsi. Atau kalau kalian yang gak punya Shopee, kalian bisa DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin. Nanti Kevin pandu untuk pemesanan bukunya. Dan personal reading DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye bye. Matai Masyo.